Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji MS Kaban Hafizahullah, dan kepada yang kami hormati seluruh hadirin kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan anugerah kepada kita semua untuk hadir di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah maksud yang sangat mulia dan sangat dipuji di dalam syariat, yaitu untuk membahas sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan agama. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, semoga kita semua diberikan rahmat dan taufiknya dan digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan pahala dari sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده." Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis tersebut di depan para malaikatnya. Kemudian dari arah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana beliau menyatakan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bapak yang kami hormati, Bapak Menteri Kehutanan, atas kesempatan dan kehadiran beliau, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang telah memberikan fasilitas tempat dan respon yang sangat indah di dalam hadirnya dan keberadaan kegiatan ini. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh pihak
yang menjadi sebab terselenggaranya kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahala untuk seluruhnya, dan semoga apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu menjadi milik kebanggaan kita semua untuk hari kiamat, di mana beliau menyatakan di dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, telah diterangkan bahwa kita di negeri yang kita cintai ini, khususnya di masa-masa terakhir ini, kaum muslimin, kemudian masyarakat Indonesia disibukkan dengan terjadinya sejumlah aksi-aksi peledakan, kemudian sejumlah kegiatan-kegiatan teror yang sangat mengganggu keamanan dan sangat mengganggu ketentraman dan kedamaian kita sebagai kaum muslimin dan sebagai masyarakat yang hidup di dalam negeri ini. Kemudian suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, dan ini adalah sebuah kenyataan, bahwa sejumlah perbuatan peledakan tersebut oleh pelakunya diatasnamakan sebagai sebuah kegiatan yang didukung oleh Islam. Mereka namakan dengan penamaan-penamaan yang syar'i, disebut dengan nama jihad. Orang yang meninggal adalah orang yang mendapatkan syahada, kesyahidan, dan diberi kabar gembira dengan surga. Bahkan di banyak ibarat kadang telah dijamin sebagai pengantin di surga, dan lain sebagainya dari lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat yang mengaitkan antara perbuatan teror tersebut dengan Islam. Maka perlu ada pembahasan secara ilmiah, dan harus ada pencerahan untuk kaum muslimin dari sisi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta bagaimana para ulama dari dahulu hingga sekarang di dalam memahami dan membahas masalah ini, sehingga nampak kebenaran itu dan jelas al-haq tersebut, dan kaum muslimin semakin istiqamah di atas jalannya dan semakin bersabar di dalam menerima ketentuan dan ujian di belakang kejadian-kejadian tersebut, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di belakang musibah yang menimpa kita. Maka tema yang diangkat pada hari ini, Islam membawa kedamaian dan rahmat, bukan teror. Ini adalah tema yang sangat penting. Dan untuk meringkas pembahasan, karena pembahasannya sangat luas, kita perlu untuk menjelaskan tentang keindahan Islam, bagaimana kedamaian dan rahmat yang dibawa oleh Islam. Kemudian juga perlu kita terangkan bagaimana aturan-aturan Islam yang berkaitan dengan jihad. Kemudian aksi-aksi terorisme itu, bagaimana Islam di dalam menyikapinya. Dan pembahasan yang saya anggap pembahasan yang sangat penting di masa ini, kita melihat akar-akar dan sebab-sebab atau sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan memaparkan beberapa solusi yang diharapkan bisa bermanfaat dan berguna di dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan dua nama yang disebut di dalam Al-Quran dengan penyebutan yang beraneka ragam dan berulang-ulang. Allah menamakan dirinya dengan dua nama yang ia adalah ayat kedua di dalam surah Al-Quran, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha merahmati dan maha mengasihi. Kalimat Rahman dan Rahim dalam bahasa Arab semuanya kembali kepada akar kalimat yang sama, yaitu dari kalimat rahmat.
dari kalimat rahmat. Tapi dari sisi penggunaan Ar-Rahman, inilah rahmat yang sangat luas cakupannya untuk seluruh makhluk. Untuk jin dan manusia, kafir dan muslim. Sebab semuanya hidup di atas muka bumi ini dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama Ar-Rahim adalah rahmat, keterkaitannya berkaitan dengan sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Iya. Dan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan dan memuliakan manusia dengan Islam. Dan Islam ini adalah rahmat untuk mereka. Di mana Islam sebagaimana yang dimaklumi dibangun di atas Al-Quran dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari Al-Quran dan sunnah ini adalah rahmat untuk seluruh manusia. Al-Quranul Karim adalah rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami menurunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat serta kabar gembira untuk seluruh kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa hudan wa rahmatun wa busyra lil mu'minin." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian sebuah nasihat yang sangat mendalam, yaitu Al-Quran itu, dan petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka dia adalah rahmat, sebab Al-Quran adalah furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, peringatan untuk manusia. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan untuk menjadi peringatan untuk alam semesta. Al-Quran telah jelas seluruh aturannya, terperinci seluruh hukum-hukum di dalamnya. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dia adalah kitab yang telah muhkam, telah tetap ayat-ayatnya, kemudian diperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Di dalam Al-Quran dijelaskan segala apa yang diperlukan oleh manusia. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Allah tidak pernah menelantarkan, mengalpakan sesuatu apapun penyebutannya dalam Al-Quran. Dan Allah menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan adz-dzikr Al-Quran itu dan kami akan menjaganya. Semuanya adalah hak, tidak ada kebatilan di dalamnya. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ia adalah kitab yang sangat agung, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak dari depan, tidak pula dari belakang. Dia diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Sebuah kitab yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada petunjuk. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim. Dia adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izin Rabbnya. Iya. Dan banyak lagi rahmat dari Al-Quran ini yang waktu sangat sempit untuk menyebutkannya. Demikian pula diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rahmat bagi manusia. Rahmat bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Karena beliau adalah rahmat, maka beliau membawa petunjuk kepada manusia sebagai kabar gembira dan sebagai peringatan. Beliau adalah orang yang mempersaksikan umatnya dan dai kepada jalan yang lurus. Dan beliau dengan diutusnya beliau mensucikan umat dan mengangkat kedudukannya. Iya, yuzakkihim, di dalam sejumlah ayat disebutkan di antara
Manfaat diutusnya Rasul, liyuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, untuk mensucikan manusia dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan mengajarkan sunnah, mengajarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari rahmat Allah, Rasul ini adalah Rasul yang sangat semangat umatnya mendapatkan hidayah. Sangat semangat manusia mendapatkan petunjuk. Allah menyatakan tentang sifat nabinya di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Sangatlah berat kalian itu menyimpang terhadapnya. Ia sedih kalian menyimpang, dan dia sangat semangat kalian mendapatkan petunjuk. Dan beliau itu terhadap kaum mukminin orang yang sangat penyayang dan pengasih. Iya. Dan beliau dengan rahmat Allah, beliau pun berlemah lembut karena rahmat Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Karena rahmat dari Allah engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan meninggalkan engkau. Iya. Ini diantara rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita. Karena itulah wajar sebuah agama yang dibangun di atas Al-Quran dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai agama yang membawa rahmat dan kedamaian. Agama yang seluruhnya di dalam segala tuntunannya dan syariatnya adalah rahmat dan kedamaian. Karena itulah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kita ditunjuki sebuah agama yang syariatnya telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah kucukupkan nikmatku, telah ku sempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Iya. Dan dari rahmat Allah, agama ini dijadikan sebagai agama yang jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Agama yang sangat terang petunjuknya, tidak ada kesamaran. Agama yang terus-menerus cocok dan relevan untuk seluruh manusia dimanapun dia berada, kapanpun dan apapun keadaan yang mereka hadapi. Dia adalah agama yang cocok untuk seluruh manusia, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai peringatan untuk seluruh manusia. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami menurunkan Alkitab kepada engkau Nabi Muhammad sebagai penjelas segala sesuatu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, laqad taraktukum 'alal bayda layliha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu hal yang sangat putih, sangat jelas. Perhatikan, dari jelasnya Islam, malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari Islam ini kecuali dia binasa. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Dari rahmat Allah, seluruh jalan petunjuk telah ditunjukkan kepada kita. Bahkan jalan yang salah juga telah diterangkan. Ini adalah jalan yang salah, supaya kita meninggalkannya. Dan ini adalah rahmat Allah untuk manusia. Mereka tidak diberikan beban untuk memikirkan yang mana yang merupakan jalan petunjuk, yang mana yang merupakan jalan yang salah. Tapi Allah telah menunjuki seluruh jalan. Jalan yang benar telah ditunjuki kepada kita. Jalan yang salah juga telah ditunjukkan, telah dijelaskan. Allah berfirman, wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Ayat dirinci, diterangkan petunjuk supaya nampak jalannya orang-orang yang berdosa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami berikan hidayah kepada manusia untuk dua jalan, supaya dia kenal jalan yang benar maupun jalan yang salah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui untuk umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan bagi umatnya. Iya. Kemudian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, agama ini dijadikan sebagai agama yang mudah. Allah firman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, fahal min mudakkir."
Sungguh kami telah menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang mudah. Tapi siapa yang ingin mengingat? Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna ad-dina yusrun, wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Sungguhnya agama ini mudah. Dan tidak seorang pun ekstrim dalam agama kecuali dia akan terkalahkan. Agama yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedamaian yang dibawa oleh Islam. Islam adalah agama yang pertengahan. Tidak mengenal sikap ekstrim dan juga tidak mengenal sikap menyepelekan. Tidak mengenal sikap berlebihan dan sikap bergampangan. Tapi dia adalah agama yang pertengahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Dijadikan sebagai umat yang pertengahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man qablakum al ghulu fid din." Sungguhnya yang membinasakan, hati-hati kalian dari sikap ekstrim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian karena perbuatan ekstrim dalam agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadits Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa inna ma ana abduh, faqulu Abdullah wa rasuluh." Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjung saya, kata Nabi. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Saya hanyalah seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau sengaja menyebutkan dua sifat beliau, seorang hamba dan seorang Rasul. Dari kalimat seorang hamba ini bantahan untuk orang-orang yang ekstrim berlebihan terhadap Rasulullah sampai menyembah beliau, meminta hajatnya kepada Nabi. Ini berlebihan. Beliau juga seorang hamba, sama dengan manusia yang lainnya, perlu rahmat Allah, tidak memiliki manfaat dan bahaya. Ya. Dan kalimat wa rasulu, dan saya adalah seorang rasul, ini bantahan untuk siapa yang menggampangkan dan meremehkan kedudukan beliau. Beliau manusia seperti manusia yang lainnya, tapi Allah melebihkannya dan memilih beliau sebagai seorang rasul yang diutus untuk manusia, wajib untuk ditaati, ada hak-hak yang harus ditunaikan terhadap beliau. Karena itu Islam dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ia adalah agama yang pertengahan. Tidak dikenal sifat berlebihan dan menyepelekan di dalam Islam. Iya. Di dalam segala ajaran Islam semuanya dikenal dengan sikap pertengahan. Dalam masalah makanan misalnya, lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengatur, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan makanan-makanan baik yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Dan jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyayangi orang-orang yang melampaui batas. Dalam masalah berdoa, Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian, ya, dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bahkan di dalam medan jihad sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tapi jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Karena itu di dalam jihad Islam tidak dibenarkan membunuhi anak-anak kecil, tidak dibenarkan membunuhi perempuan, tidak dibenarkan membunuhi orang-orang tua yang tidak ikut berperang, tidak dibenarkan membunuhi rahib-rahib dan ahli-ahli ibadah yang sedang berada di tempat-tempat ibadahnya. Hanya dibunuhi orang-orang yang mengadakan perlawanan saja, sebab maksudnya adalah untuk memberikan nakayah, kekalahan untuk musuh. Ya. Dan kemudian dari situ ada tegak rahmat Islam di dalam sejumlah pembahasan yang mungkin insyaallah taala kita akan isyaratkan. Kemudian dari kedamaian Islam dan rahmat Islami, agama Islam adalah agama yang datang dengan keadilan. Semuanya dibangun di atas keadilan. Al-Quran adalah keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sebagai kebenaran dan keadilan.
Dan Allah firman, "Innallaha ya'muru bil 'adl." Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan. Adil pada segala sesuatu, bahkan kepada musuh sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada seorang atau sekelompok manusia membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sungguhnya keadilan itu mendekati ketakwaan. Iya. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal yang menunjukkan kedamaian dan rahmat Islam. Di dalam Islam dianjurkan untuk mengadakan perbaikan dan dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya bumi ini. Ayat ini ayat yang sangat agung sekali. Perlu untuk dicermati dengan sangat mendalam. Perhatikan siapa dari manusia yang lancang berbuat kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi tersebut. Dan jenis-jenis perbuatan kerusakan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Jenis-jenis perbuatan kerusakan diterangkan dalam Al-Quran. Berbagai bentuknya. Dan ini saya katakan ayat yang perlu untuk dicermati. Kemudian harus diketahui juga bahwa para nabi dan para rasul, di antara dakwah mereka yang paling banyak dihikayatkan di dalam Al-Quran, mereka memerintah umatnya untuk mengadakan perbaikan di muka bumi dan melarang umat untuk berbuat kerusakan. Ini bisa dibaca dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Al-Qasas. Bagaimana seruan-seruan para nabi tersebut kepada umatnya. "Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha." Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya. Menunjukkan bahwa ini adalah syariat yang telah tetap, syariat para nabi dan para rasul. Dan ini adalah rahmat dan kedamaian untuk manusia, bahwa agama itu dijadikan sebagai agama yang mengajak kepada perbaikan dan agama yang menolak segala perbuatan kerusakan di muka bumi. Kemudian dari rahmat dan kedamaian di dalam Islam, Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan keamanan dan sangat menuntunkannya. Sebab di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah diterangkan tentang pentingnya menegakkan keamanan, dan telah diterangkan bagaimana sebab-sebab dan apa yang merupakan pondasi-pondasi tegaknya sebuah keamanan di dalam individu seorang muslim, di dalam kehidupannya berkeluarga, di dalam kehidupannya bermasyarakat. Bahkan telah diterangkan di dalam Islam dengan penjelasan yang sangat luas bagaimana cara menegakkan keamanan di dalam berbangsa dan bernegara. Maka Islam adalah agama yang menegakkan keamanan, agama yang menegakkan keamanan. Diterangkan di dalam banyak ayat Al-Quran tentang hal ini. Dan cukuplah di sini saya mengangkat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap keamanan ini. Sampai di tempat yang paling aman, yaitu di dalam masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nabal, falyumsik ala nisariha." Apabila salah seorang dari kalian berlalu di masjid kami atau berlalu di pasar kami dan dia membawa tombak, sebab ini kebiasaan di masa dahulu, mereka keluar membawa tombak, membawa pedang, itu adalah hal yang biasa, kebiasaan masyarakat. Maka Nabi menuntunkan sebuah tuntunan yang dengannya tercipta keamanan. Siapa yang masuk ke masjid kami dan dia membawa tombak yang runcing, hendaknya dia pegang runcingnya agar tidak menimpa saudaranya yang lain. Tidak menimpa saudaranya yang lain. Dalam riwayat, bal yaqbid bi kaffihi, hendaknya dia pegang dengan telapak tangannya, ayusiba ahadan minal muslimina minha syai'. Jangan sampai senjata-senjata tersebut menimpa salah seorang dari kaum muslimin. Perhatikan bagaimana Rasulullah memperhatikan keamanan di tempat yang sangat aman, yaitu di dalam masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa sifat seorang muslim itu adalah seorang muslim yang menjaga keamanan. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah kaum muslimin
ia yang kaum muslimin selamat dari gangguan dan tangannya. Kemudian dari rahmat Islam, Islam mengharamkan perbuatan kezaliman dalam ayat-ayat yang sangat banyak, mengharamkan perbuatan khianat dan mengharamkan perbuatan melanggar janji. Ya. Dan ini kaidah Islam yang hendaknya banyak diingat di masa ini. Ya, sebab sejumlah anak muda yang meneriakkan jihad dan jihad, mereka tidak mengerti bahwa jihad itu adalah satu pembahasan yang harus dihormati dan menjaga diri tidak berbuat zalim, jangan berbuat khianat dan tidak melanggar janji. Ini juga adalah sebuah pembahasan di dalam Islam dan prinsip yang harus dihormati. Iya, prinsip yang harus dihormati. Nah, mengganggu turis yang masuk di dalam negara, ya, itu adalah bukan perbuatan jihad sama sekali. Sebab ketika turis ini masuk ke dalam negara, telah distempel di imigrasi sebagai lambang jaminan dari negara bahwa dia mendapatkan perlindungan untuk masuk di dalam negara. Ya. Dan dia juga ketika menerima stempel tersebut artinya dia taat terhadap peraturan-peraturan yang ada dalam sebuah negara. Dan ini adalah urf, ya, kebiasaan yang sudah dimaklumi di dalam aturan-aturan di berbagai negara. Maka siapa yang mengganggu turis tersebut artinya dia telah melanggar perjanjian yang harus dia jaga. Perjanjian yang harus dia jaga. Sebab kalau penguasa telah membuat perjanjian, maka perjanjian ini harus dijaga dari lapisan yang paling atas sampai lapisan yang paling bawah. Sebagaimana yang kita akan terangkan. Dan ini di dalam poin yang seperti ini kadang banyak orang yang tidak mencermatinya. Sebab sejumlah anak muda dari kebiasaannya hanya mengambil satu nas, meninggalkan nas yang lainnya. Baru mendengarkan satu ayat, dia tidak tahu bahwa ada tuntunan dalam ayat-ayat yang lainnya. Ya. Dia mendengarkan satu tuntunan dalam syariat, dia tidak tahu bahwa ada sejumlah tuntunan yang lainnya. Alfa, dia belum mengetahuinya dan belum mempelajarinya. Iya. Kemudian dari keindahan dan rahmat di dalam Islam ini, kalau kita perhatikan bagaimana Islam itu, Islam menjaga ibadah seorang mukmin. Iya. Diterangkan bagaimana salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Diterangkan apa yang berkaitan dengan kemasyarakatannya, hubungan antara ayahnya, berbakti kepada orang tua, kepada tetangganya. Setiap manusia ada haknya, ada hak Allah. Setiap dari siapa yang ada haknya, ada hak Allah, hak nabinya, ada hak untuk kedua orang tua, hak karib kerabat, ada hak untuk suami kepada istri dan sebaliknya, ada hak kepada anak-anak, ada hak kepada penguasa, dan ada hak kepada rakyat, ada hak kepada tetangga, ada hak kepada kaum muslimin secara umum, dan ada hak untuk selain kaum muslimin. Semuanya ada aturannya di dalam Islam dan diterangkan. Dan rahmat Islam di dalam perekonomian pun Islam menuntunkan tuntunan-tuntunan yang sangat indah yang dengannya kemaslahatan dan kebaikan. Ya. Di mana Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah mengharamkan maisir, judi, sebab itu dari perbuatan syaitan. Ya. Ainahu rijsun min amali syaitan, sebab dia adalah najis dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, tinggalkanlah dia, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ya. Islam mengharamkan memakan harta manusia dengan kebatilan. Wala ta'kulu amwalan nasi bil batil. Jangan kalian memakan harta manusia dengan kebatilan. Ya. Dan di antara dasar perekonomian Islam dia dibangun di atas kemurahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ibta'a, wa samhan idza qada." Semoga Allah merahmati seorang hamba. Dia pemurah ketika dia menjual, pemurah ketika dia membeli, dan dia pemurah ketika dia membayar hutangnya. Ya. Kemudian di dalam hubungan kekeluargaan, Islam menghalalkan, mensyariatkan nikah sebagai lambang halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diikat dengan mahram. Dan Islam mengharamkan zina yang terdapat di dalamnya berbagai kenistaan dan bisa merusak keturunan dan kehormatan. Kemudian dari keindahan Islam, di dalam Islam ditegakkan hukum-hukum dengan adil. Ya. Ditegakkan hukum-hukum dengan adil dari seluruh sisinya. Dan kalau dilihat hukum-hukum yang diterangkan di dalam Islam, semuanya adalah keadilan yang sempurna. Sebab kadang penerapan hukum itu dilihat dari sisi hukumnya,
Dan kalian dilihat kepada orang yang dizalimi di dalam perkara tersebut, dan dilihat kepada akibatnya yang akan datang. Dilihat kepada akibatnya yang akan datang. Dan ini semuanya diperhatikan di dalam syariat Islam, dan dijaga keadilan di dalam memberikan hukum. Sampai Rasulullah SAW sangat marah. Ya. Pernah beliau didatangi oleh salah seorang sahabat, meminta keringanan kepada Nabi agar supaya hukum diringankan untuk salah seorang yang telah dijatuhkan hukumnya oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW sangat marah. Kemudian beliau berkata, ya, kata beliau, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat, laqata'tu yadaha." Andai kata yang mencuri itu adalah anaknya, adalah Fatimah, putri Nabi Muhammad, saya sendiri akan memotong tangannya. Ya. Ini perhatian dan penjagaan Islam di dalam menegakkan hukum, dan ini menunjukkan rahmat Islam di dalam menjaga keberadaan manusia, dan banyak lagi. Ya. Rahmat dan kedamaian di dalam Islam ini, dan tentunya waktu sangat membatasi kita untuk menjelaskannya. Maka saya akan masuk, ya, untuk menguraikan sejumlah permasalahan yang sangat penting untuk kita ketahui, ya, khususnya di dalam menanggapi dan di dalam memberikan pencerahan untuk keadaan-keadaan yang kita alami di akhir-akhir ini. Ya. Sebelum menguraikan tentang masalah aksi-aksi teror, kemudian bentuk-bentuk peledakan dan pemboman, ya, maka ada baiknya saya mengingatkan sejumlah perkara, dan di dalam buku ini saya terangkan, ya, perkara-perkara tersebut, ya, di tempat yang terpisah. Dan mungkin di sini saya akan kumpul di dalam satu tempat agar supaya lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Ya. Di antara hal yang perlu saya ingatkan bahwa sudah merupakan tabiat dari kehidupan, bahwa di dalam hidup ini ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan ada cobaan. Ya. Hidup adalah ibtila. Sebab manusia memang diciptakan untuk hal tersebut. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sungguhnya kami menciptakan insan dari setetes air yang bercampur untuk kami mengujinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Linabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Maka adanya ujian, adanya cobaan di dalam beragama, di dalam bermasyarakat, di dalam hidup, itu sudah merupakan tabiat di dalam kehidupan. Sebuah kepastian yang pasti dialami oleh siapapun dari manusia. Iya. Maka harus bersabar dalam hal ini. Apalagi dia adalah seorang Muslim. Dia harus tahu bahwa seorang Muslim itu, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Muslim yang mendapatkan kebaikan, dia senantiasa mendapatkan ujian. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan berikan ujian kepadanya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi malihi wa irdihi wa nafsihi hatta yamshi fil ardi wa ma alayhi min khati'ah." Terus menerus ujian, cobaan menimpa seorang mukmin dan mukminah dalam dirinya, kehormatan dan keluarganya, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak menyandang satu dosa pun. Ujian ini menggugurkan dosa-dosanya. Dan ujian ini akan memperkokoh keimanannya. Alif Lam Mim, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka tidak akan diuji? Harus ada ujian dan cobaan. Karena itulah apa yang kita alami, ya, saat-saat ini, itu adalah ujian-ujian yang hendaknya kita bersabar dalam menghadapinya, dan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan juga di sini, bahwa, ya, adanya kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh sejumlah dari kaum muslimin, itu tidaklah mewakili Islam dan kaum muslimin. Tidaklah mewakili Islam dan kaum muslimin. Dan ini adalah pandangan yang wajar dan ada pada setiap agama. Ada pada setiap agama yang telah ada sebelum agama Islam ini.
Nah, agama yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam adalah agama yang hak. Kitab yang diturunkan kepadanya adalah kitab yang hak. Siapa yang merubahnya? Yang merubahnya adalah pengikutnya. Yang merubahnya adalah pengikutnya. Tapi bersama dengan itu, dari sisi agama yang diturunkan oleh Allah belum diganti. Ya, dari keimanan kepada para nabi dan rasul, dan dari keimanan kepada kitab-kitab Allah, kita harus mengimaninya secara global dan secara umum. Demikian. Maka adanya dari kaum muslimin yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam sejumlah perkara, ini tidak mewakili Islam dan tidak mewakili kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu saya ingatkan di sini, bahwa mengaitkan antara perbuatan terorisme dengan Islam, ini adalah hal yang sangat riskan sekali. Sebab seorang harus adil di dalam menilai dan di dalam memperhatikannya. Ya. Kita juga semuanya mengetahui bahwa ya, aksi teror itu banyak sebabnya. Ada yang sebab-sebab kembalinya kepada pemikiran dan agama, ada sebab-sebab yang kembalinya kepada kejiwaan, ada sebab-sebab yang kembalinya kepada kemasyarakatan dan kehidupan sosial, dan ada sebab-sebab yang lainnya. Maka tatkala kita mengaitkan perbuatan terorisme dengan Islam, kita hanya mengaitkannya dengan salah satu sebab dari sejumlah sebab yang ada. Ya. Dan tentunya sebab-sebab yang lain itu adalah hal yang dimaklumi. Tapi kenapa kita membahas khusus di sini keterkaitan ya, antara terorisme dengan Islam? Karena memang umat Islam di masa ini ya, difitnah dan dicemarkan namanya dari sisi ini, maka kita harus menerangkannya dan memberikan pencerahan. Kemudian juga hal yang sangat disayangkan, orang-orang yang melakukan sejumlah peledakan di tanah air kita ini, mereka menamakan perbuatannya dengan perbuatan jihad. Ya. Mereka kemas perbuatan tersebut dengan label-label Islam, dan tidak jarang disebut dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan kadang dibela dengan penulisan buku-buku, seminar-seminar tentang hal tersebut. Ya. Maka kita harus menerangkan dari sisi ini sebenarnya bagaimana hakikat Islam di dalam menjelaskan masalah, dan apa Islam itu, apa sebenarnya tuntunan dan agamanya, supaya nampak dengan jelas bagi kaum muslimin secara umum Islam itu apa dan perbuatan terorisme itu apa. Ya. Nah, maka ini diantara hal yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian diantara hal yang harus diingatkan juga, ya, harus dibedakan antara istilah-istilah yang mempunyai dasar syar'i ya, dengan hal-hal yang sifatnya kerusakan dan hal yang ditentang oleh Islam. Istilah jihad misalnya, dia adalah istilah syar'i. Istilah al-wala wal bara, memberikan loyalitas dan permusuhan, istilah syar'i. Istilah amar ma'ruf nahi munkar, istilah syar'i. Ya. Dia adalah istilah syar'i. Maka istilah-istilah yang tatkala digunakan harus digunakan sesuai dengan tuntunan syariat di dalam menggunakannya. Di sini sisi pembahasan kita dalam menggunakan istilah. Maka tatkala ada perbuatan terorisme, peledakan, pemboman dan seterusnya, ya, maka jangan sampai perbuatan yang salah ini menyebabkan sebagian dari kaum muslimin menyalahkan istilah-istilah yang syar'i. Ya. Sehingga kadang sangat disayangkan terdengar dari sejumlah kaum muslimin, jihad itu tidak baik. Ya. Kekerasan bukan dari Islam. Ini adalah hal yang salah. Sebab asalnya dia hanya termakan dengan keadaan dan kejadian yang ada, dan dia tidak tahu hakikat dari jihad dan bagaimana rahmat Islam dan kedamaian di dalam syariat jihad tersebut. Iya. Yang sananya memberikan sudut pandang, wah ini terjadinya peledakan pemboman seperti ini karena adanya pemikiran radikal. Iya. Dan ini sumbernya karena di dalam Islam ada tuntunan wala dan bara, memberikan loyalitas dan permusuhan. Iya. Dan akhirnya ada yang mengusulkan di sejumlah negara Islam, ya, yang diajarkan di dalam kurikulumnya buku-buku Islam, ada yang mengusulkan untuk dicabut saja pembahasan al-wala al-bara dari buku-buku agama. Dan ini salah, mencampur adukkan antara istilah yang syar'i dan tidak syar'i. Ya. Istilah yang syar'i kalau digunakan sesuai pada tempatnya, pasti keadilan dan rahmat yang muncul, itu yakin.
Ya. Maka adanya kesalahan dari sejumlah kaum muslimin jangan diikutkan kepada Islam dan jangan diikutkan kepada kaum muslimin secara umum. Ini dari keadilan di dalam menilai dan di dalam menimbang. Kemudian yang terakhir di sini yang perlu saya ingatkan bahwa akan adanya dari sejumlah kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan salah itu telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Sebab memang dia adalah adanya perbuatan salah di tengah umat itu adalah sunnatullah, ketentuan Allah di tengah makhluk. Ya. Tidak mungkin manusia yang hidup tidak ada terjadi kesalahan, tidak ada terjadi keonaran. Ya. Tidak terjadi permasalahan, pasti ada masalah yang dihadapi. Ini sudah ketentuan. Tapi dari rahmat Allah seluruh hal tersebut telah diterangkan dan Nabi telah menjelaskannya jauh hari sebelumnya. Sebelum bid'ah terjadi, Nabi sudah menjelaskan, "Man amila amalan laisa fi amrina fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan tidak dia dalam urusan kami, tidak dalam agama kami, maka itu adalah tertolak. Bid'ah belum terjadi masa itu. Masih murni agama. Nabi SAW telah mengingatkan bahwa ada dari kelompok kaum muslimin yang keluar dari tuntunan Islam yang murni. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Orang-orang Nasara telah terpecah, orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan kata Nabi, umatku, perhatikan kalimat umatku, bukan selain umat beliau. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka. Ini ancaman. Ancaman bukan menunjukkan keharusan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Siapa yang satu ini? Yang selamat ini? Kata Nabi SAW, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah yang berpegang di atas al-jamaah. Dan jamaah cuma punya dua penafsiran. Jamaah bisa bermakna mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan As-Salaf. Dan jamaah bisa bermakna ia tetap mendengar dan taat kepada pimpinan yang syah, pemerintah yang syah. Itu dua makna jamaah. Dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, "Ma'ana alaikil yawma wa ashabi." Golongan yang selamat itu adalah saya dan orang-orang yang mengikuti apa yang aku berada di atasnya. Iya. Maka Nabi mengingatkan sesuatu yang belum terjadi. Demikian pula Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang kelompok Khawarij. Dan ini kalimat Khawarij adalah kalimat yang hendaknya kita hafal dengan baik. Dan kita harus mengerti penggunaan istilahnya. Sebab ini sangat erat kaitannya dengan para pelaku teror tersebut. Ya, para pelaku teror yang banyak mengatasnamakan perbuatannya dengan perbuatan jihad. Ya. Al-Khawarij ini adalah orang-orang yang melakukan pembangkangan, pemberontakan ataupun kudeta terhadap penguasa. Orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa. Orang-orang yang tidak pernah menghargai alim ulamanya. Ini sebagian dari sifat Khawarij. Nabi SAW telah mengingatkan tentang kelompok Khawarij ini sebelum keluarnya. Dan Nabi telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas bagaimana keberadaan mereka, ciri-ciri mereka, dan bagaimana bahaya mereka bagi umat. Ya. Dalam sejumlah hadis yang sahih, ketika Nabi SAW membagi sebuah pembagian, maka ada seorang berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah kamu." Perhatikan betapa lancangnya Nabi Muhammad diperintah untuk berbuat adil. Pimpinan negara, seorang Rasul yang memang agama dibangun di atas keadilan. Dengan lancang dia berkata, "Ya Muhammad, berbuat adil kamu." Di depan beliau. Kata Nabi, "Wa ma ya'dil illa ma kun adil." Siapa lagi yang berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil, kata Nabi. Ya. Maka Umar bin Khattab berkata pada Rasulullah, ya, "Wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya." Ya. Izinkan saya memenggal lehernya. Nah, ini keadaan nas-nas yang seperti ini diambil oleh sebagian orang yang kurang pemahamannya. Ya. Dalam mengingkari kemungkaran boleh langsung dia rubah, walaupun dia memenggal leher. Ya. Ini salah memahami. Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah. Rasulullah pimpinan negara. Ini urusan menjatuhkan hukum semuanya kembali kepada pimpinan negara. Ya, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan. Nah, dan banyak sebab. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut. Dalam sebuah riwayat ketika beliau ditegur, kenapa tidak menyingkirkan kaum munafikin itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan sampai manusia bercerita bahwa Nabi Muhammad membunuhi teman-temannya sendiri. Ya, sebab mereka ini mengaku Islam, walaupun mereka menyembunyikan kekafiran di dalam dirinya, tapi mereka mengaku Islam. Orang-orang non-Islam menganggap bahwa mereka kaum muslimin. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan hukum yang tegas dalam posisi itu pada mereka, maka di luar Islam akan berkata Nabi Muhammad membunuhi teman-temannya sendiri. Dan ini akan menahan manusia untuk masuk ke dalam Islam. Terjadi mafsadat yang lebih besar. Iya. Maka orang ini oleh Nabi diperintahkan, biarkan. Kemudian Nabi berkata, "Sayakhruju min da'i hadza", akan keluar ya dari keturunan orang ini. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat orang-orang Khawarij. Dan sifat orang-orang Khawarij ini diterangkan dalam hadits-hadits yang lain. Di antara hadits yang menjelaskannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju qaumun fi akhir zaman." Dalam hadits riwayat Muslim, akan keluar satu kaum di akhir masa. Ya. Hudatsaul asnan. Sangat muda sekali umurnya. Sufahaul ahlam. Sangat rendah pemahamannya. Ya. Dan ini keberadaan. Ya. Kebanyakan anak-anak muda yang melakukan peledakan-peledakan. Ya. Aksi-aksi terorisme di atas namakan Islam, kebanyakannya dari sifat ini. Anak-anak muda kurang pemahaman agamanya. Kurang pemahaman agamanya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sifat yang ketiga. Kata beliau, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka berucap dari ucapan sebaik-baik makhluk. Ya, maksudnya dia berucap juga dengan hadis-hadis. Dia juga membaca ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Berdalilkan dengan ayat dan hadis. Ya. Padahal mereka Khawarij menyimpang. Ya. Sebab tidak setiap orang yang berdalil dengan ayat dan hadis itu tepat pendalilannya. Dan setiap orang yang berdalil tepat pendalilannya. Dan setiap orang yang membaca ayat tepat penggunaannya. Ya. Nah, maka ini keberadaan Khawarij, mereka tidak punya fikih di dalam agama. Karena itu dalam riwayat yang lain, yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tidak melewati leher mereka. Hanya sekedar membaca saja, tidak masuk fikihnya di dalam hatinya. Mereka tidak paham apa kandungannya. Tidak paham apa kandungannya. Ya. Kemudian Nabi SAW ya, di dalam sejumlah riwayat beliau terangkan bagaimana ibadahnya kaum Khawarij. Kata Nabi SAW bahwa orang-orang Khawarij ini, ya, kalau kalian melihat ibadah mereka, kalian akan merendahkan ibadah kalian di depan ibadah mereka. Ini ucapan Nabi kepada sahabat. Bayangkan kalau dia beribadah, para sahabat beribadah, tidak ada apa-apanya ibadahnya para sahabat dibanding ibadahnya Khawarij. Ya. Sampai ketika disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas datang mendebat Khawarij, ya, jidat-jidat mereka, tumit-tumit mereka, ya, itu penuh dengan kulit-kulit hitam yang sangat tebal. Saking banyaknya mereka sujud. Ya. Kemudian di sela-sela pipi mereka ada garis-garis hitam. Saking banyaknya mereka menangis. Ya. Ini ibadah mereka. Saya lihat bagaimana hukum Nabi SAW terhadap orang-orang Khawarij ini. Kata Nabi SAW, yakhrujuna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ya. Perhatikan. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ya. Maka Nabi mengabarkan tentang Khawarij, sifat-sifatnya, agar supaya kita waspada terhadap mereka. Ya. Dan dia adalah ancaman bagi umat di masa mendatang. Ada dari kelompok manusia yang seperti itu. Dan setelah Nabi SAW meninggal, ya, maka dari orang yang disebutkan itu tadi keluarlah, ya, dari belakangnya orang-orang yang menyandang pemikiran-pemikiran Khawarij itu. Ya. Bagaimana kaum Khawarij itu memerangi para sahabat? Mereka lah yang menjadi sebab Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh. Ya.
Dan mereka pula yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Imran ibn al-Hattan, dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan Imran membunuh Ali bin Abi Thalib, di antara manusia yang terbaik, sahabat yang terbaik. Apa alasan dia bunuh? Alasannya itu adalah agama. Bahkan dipuji oleh Abdurrahman bin Muljim, bahwa itu adalah suatu hal yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan, membunuh Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai apa? Ibadah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran orang-orang Khawarij. Sudah terjadi ketika mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka Abu Umamah Al-Bahili melihat mereka dalam keadaan sudah terbunuh. Abu Umamah Al-Bahili mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ulaika kilabu ahli nar." Mereka ini adalah anjing-anjing penduduk neraka nanti. Mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. 3 kali diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan bahwa syarru qatla tahta adimis sama hum haulai syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin tahta adimis sama man qatalu. Sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di bawah kolong bumi ini, itu adalah bangkainya orang-orang Khawarij. Sejelek-jelek bangkai yang terbunuh. Dan sebaik-baik orang yang mati syahid dari kaum muslimin adalah orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Nah, maka dari memahami sifat Khawarij ini kita bisa mengambil sejumlah pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, ada dari kaum muslimin yang menampilkan dia membela Islam, menegakkan syariat, memperjuangkan Islam, tapi hakikatnya dia tidak memperjuangkan Islam, bahkan meruntuhkan Islam. Kemudian yang kedua, kita harus waspada dari orang-orang yang seperti ini sifatnya. Sebab Nabi terangkan sifat-sifatnya. Sangat muda umurnya, sedikit pemahaman agamanya, dia kadang berdalilkan dengan ayat-ayat, bukan pada tempatnya. Dan ini sangat nampak sekali, bagaimana gampangnya mereka menjatuhkan vonis-vonis kafir, hukum terhadap orang-orang yang menyelisihinya. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa kewajiban dari penguasa ketika nampak orang-orang Khawarij tersebut untuk diperangi, sebab dia adalah bahaya bagi umat. Karena itu Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Memerangi mereka di Nahrawan. Sebelumnya didebat oleh Ibnu Abbas, sehingga mereka rujuk 2000 orang. Dan selebihnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Diperangi kenapa? Sebab itu adalah hukum syar'i. Hukum syar'i di dalam memeranginya. Hukum syar'i di dalam memeranginya. Karena itulah dari apa yang dilakukan penguasa untuk memerangi orang-orang Khawarij itu adalah suatu hal yang sangat tepat. Dan hal yang dipuji di dalam syariat. Dan hendaknya ditegakkan untuk menjaga keamanan. Nah, maka ini sejumlah perkara yang ingin saya ingatkan. Kemudian untuk meringkas, waktu saya akan masuk menjelaskan tentang sejumlah kesalahpahaman di dalam memahami jihad. Di dalam memahami jihad. Di sini ada sejumlah kesalahpahaman yang terjadi. Yang pertama, kesalahpahaman di dalam mengartikan makna jihad itu. Sebagian orang kadang memahami bahwa jihad itu hanya sekedar memerangi orang kafir. Jihad itu sedang berperang, kemudian membunuh orang-orang kafir. Dan ini pemahaman yang salah. Sebab jihad itu luas cakupannya di dalam syariat. Dan para ulama membagi jihad menjadi 4. Para ulama membagi jihad menjadi 4. Yang pertama ada namanya jihadun nafs. Ada jihad melawan diri sendiri. Jihad di dalam membenahi dan menata diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahid man jahada nafsa." Orang yang berjihad melawan dirinya sendiri. Nabi sebut dia sebagai mujahid. Seorang yang berjihad. Dan orang yang berjihad melawan dirinya sendiri itu dengan 4 hal. Yang pertama, dia ajari dirinya dengan ilmu syariat. Kemudian yang kedua, dia berjihad melawan dirinya sendiri dengan mengamalkan ilmu, menjalankan segala perintah, meninggalkan segala yang dilarang. Kemudian dia berjihad melawan dirinya apabila dia sudah berilmu dan beramal, dia berdakwah kepada ilmu itu. Kemudian dia antara jihad terhadap diri sendiri, dia bersabar di dalam menjalani 3 hal ini, dalam berilmu, beramal dan menyampaikan dakwah.
Kemudian jihad yang kedua ada namanya jihad syaitan. Jihad menghadapi syaitan. Sebab syaitan adalah musuh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai musuh untuk manusia. Nah, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Terus meneruslah kalian menganggapnya sebagai musuh. Dan syaitan menyerang manusia dari banyak sisi. Globalnya kembali kepada dua senjata. Dari arah syahwat dan syubhat. Arah syahwat diberikan bisikan-bisikan syahwat. Ya. Untuk melakukan perbuatan maksiat, melanggar perintah, melanggar aturan, ya. Meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini arah syahwat. Dan ada dari arah syubhat. Ada dari arah syubhat. Syubhat itu artinya syaitan menyerang dari arah pemikiran. Diberikan kerancuan di dalam agama seorang hamba. Dan ini senjata syaitan yang sangat ampuh dan paling dicintai oleh syaitan. Paling dicintai oleh syaitan. Ya. Sebab kalau pemikirannya dibuat salah dan menyimpang, orang ini tidak tahu bahwa dirinya salah. Pelaku maksiat, pelaku dosa, dia tahu bahwa dirinya berbuat maksiat. Ya. Berbuat dosa. Tapi orang yang dibuat menyimpang pemikirannya oleh syaitan, dia tidak tahu bahwa dirinya bersalah. Dia tetap berada di atas jalan tersebut, tidak bertobat. Karena itu syaitan sangat cinta kepada senjata ini. Iya. Dan dua senjata syaitan untuk menyesatkan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalan-jalan untuk menghadapi syaitan. Globalnya kembali kepada dua senjata juga. Disyaratkan dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran di surah Sajdah yang kita dengarkan setiap Jumat pagi. Iya. Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan di antara mereka para pemimpin, panutan-panutan dalam agama. Kapan mereka menjadi pemimpin? Dengan dua hal. Tatkala mereka bersabar. Dan tatkala mereka terhadap ayat-ayat kami. Orang yang sangat yakin. Tidak ada yang sampai ke derajat yakin kecuali dengan ilmu dan kemantapan di atas ilmu. Karena itu, global dari ayat ada dua senjata menghadapi syaitan. Senjata yang pertama adalah kesabaran. Dengan sabar akan tertepis seluruh serangan syaitan dari arah syahwat. Sebab asalnya orang yang mengikuti seruan syaitan dari arah syahwat itu adalah orang yang tidak punya kesabaran. Ya. Kemudian senjata yang kedua, senjata ilmu. Dengan ilmu syariat, seluruh bisikan syaitan dari arah syubhat tidak akan mempan dan tidak akan masuk kepadanya. Ya. Walaupun suatu saat ada syubhat tidak bisa dia jawab di masa itu, ya. Tapi dia tidak terpengaruh dengannya. Dia sudah menjadi kaca, seperti kaca. Kaca itu kadang terkena debu kotor, tapi tidak masuk debu itu dalam kaca. Ya. Begitu dia belajar dan mencari jawabannya, akan bersih lagi kacanya dan mengkilat. Nah, demikian orang yang berbekal dengan ilmu agama, ilmu syariat. Kemudian ada jihad yang ketiga, jihad melawan kaum munafikin. Orang-orang munafikin. Dan kaum munafikin ini termasuk bahaya yang sangat besar di dalam agama. Dan diingatkan bahayanya ya, dalam puluhan ayat Al-Quran. Dan sejumlah surah berbicara tentang kaum munafikin. Bahkan ada surah khusus disebut dengan nama surah Al-Munafikun. Ya. Kaum munafikin. Kaum munafikin yang menampilkan keislaman, tapi hakikatnya dia memendam kebencian terhadap kaum muslimin dan memendam kekufuran di dalam dirinya. Karena itu dia berbicara dengan lisan syariat, tapi dengan perbuatan-perbuatan, pernyataan-pernyataan yang sangat merugikan kaum muslimin. Iya. Meruntuhkan kaidah-kaidah dan sendi-sendi Islam dan kaum muslimin. Ini dari kaum munafikin. Dan serahkan mereka dari banyak sisi. Jihad menghadapi mereka kadang dengan lisan, kadang dengan tulisan. Dan bagi penguasa, ya, boleh untuk menegakkannya, menegakkan hukum di atasnya dengan fisik. Nah, kemudian ada jihad yang keempat, jihad melawan orang-orang kafir. Jihad melawan orang-orang kafir, ya, juga kaum kufar itu. Ya. Kita akan terangkan pembagian orang-orang kafir. Kaum kufar beraneka ragam, maka menghadapi mereka kadang dengan lisan, kadang dengan tulisan, kadang dengan dakwah. Ya. Dan kadang secara fisik. Kadang secara fisik. Nah, pembahasan jihad secara fisik ini yang perlu kita detailkan. Dan harus kita rinci bagaimana jihad itu secara fisik. Supaya dipahami sebenarnya apa hakikat dari jihad itu secara fisik. Maka ini kesalahpahaman yang pertama. Yang berkaitan dengan masalah jihad yang perlu diluruskan. Kemudian yang kedua yang perlu saya luruskan di sini berkaitan dengan masalah jihad. Sebagian dari kaum muslimin ada yang menganggap bahwa jihad itu adalah yang paling utama dan paling pertama
dari sarana dakwah Islam. Dan ini adalah ucapan yang salah. Ya. Sebab jihad adalah salah satu sarana. Dan dia bukan adalah tujuan utama. Ya. Bukan tujuan utama. Karena itu Nabi ketika diutus, awal kali beliau diutus tidak disuruh untuk memerangi kaum kufar. Ya. Tidak disuruh memerangi dan membunuh orang-orang musyrikin. Tapi beliau yang pertama beliau sampaikan adalah dakwah, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia adalah sarana, salah satu sarana di dalam dakwah. Kalau dia adalah sarana, maka yang namanya sarana itu dia bukan prioritas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sarana di suatu tempat dia bermanfaat, di suatu tempat tidak bermanfaat. Kapan tidak bermanfaat? Tidak disyariatkan untuk ditegakkan. Tidak disyariatkan untuk ditegakkan. Karena itu Nabi SAW ketika beliau berada di Mekah, beliau dilarang berjihad dengan tangan. Ya. Larangannya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah." Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, tegakkan salat dan keluarkan zakat. Diperintah menahan tangan, tidak boleh berjihad dengan tangan. Yang ada hanya menegakkan salat, mengeluarkan zakat, menyuruh dari arah itu. Ya. Menyuruh dari arah itu. Itu pun sudah disebut jihad yang seperti ini. Sebab di dalam surah Makkiyah, di surah Al-Furqan dan di surah Al-Hajj, ya, Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi," dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dan ini adalah surah Makkiyah. Sudah disebut jihad. Padahal tiada jihad dengan tangan. Kalau begitu jihadnya dengan apa? Dengan hujjah dan lisan. Ini juga bagian dari jihad yang harus dipahami. Ya. Dan ini dari kedetailan dalam memandang ayat-ayat. Ya. Dan kedetailan pemahaman yang seperti ini tidak dimiliki oleh anak-anak muda yang menegakkan jihad itu. Mereka tidak paham hal-hal yang seperti ini. Sebab hal yang seperti ini hanya diambil dari ulama-ulama yang betul-betul memahami. Ya. Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Tahu liku-liku agama dari A sampai Z. Ya. Bisa mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Ya, mampu menimbang apa yang terbaik untuk umat dan apa yang tidak baik. Ya. Yang ini tidak dimiliki oleh anak-anak muda yang hanya mengambil dari sebagian dalil, ya, hanya mendapatkan sebagian ayat-ayat, sebagian hadis-hadis sehingga ia bersemangat, ya, ingin menjadi pengantin di sorga, ya, ingin menyambut bidadari, ya, jalan ringkas menuju kepada sorga, ya, dan lain-lainnya dari kalimat-kalimat. Ya. Apalagi kalau anak mudanya sudah frustasi, bosan hidup, dikasih arahan-arahan yang seperti itu. Jihad pahalanya begini, sebentar lagi kamu lihat bidadari. Kalau kamu mati, matinya seperti dicubit, tidak ada artinya. Kalau kamu begini dan begini, ya, sudah bosan hidup, dikasih arahan yang seperti ini, ya, disambut dengan baik. Ya. Disambut dengan baik. Apalagi kalau dia sebelumnya adalah pelaku maksiat, diberikan arahan, tobat dari dosanya, dimasuki dari arah ini, maka sangat gampang sekali dia menyambutnya. Ya. Sangat gampang sekali dalam menyambutnya. Karena itulah harus dipahami, ya, bahwa jihad itu adalah sarana. Dia bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama di dalam syariat kita. Ditegakkan kapan ada kemampuan. Dan kita akan membahas nanti insyaAllah ta'ala. Jihad secara fisik itu disyaratkan syarat-syarat di dalam menegakkannya. Kemudian yang harus diketahui juga, bahwa tidak boleh memerangi orang-orang kafir sebelum didakwai. Ya. Tidak boleh memerangi orang kafir sebelum didakwai dan diminta mereka membayar jizyah. Sebab di dalam, ya, urusan jihad, asalnya jihad itu disyariatkan untuk meninggikan agama. Litakuna kalimatullahi fil ulya, supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Ya. Dan untuk mengurangi kekafiran, mempersempit mafsadah dan kerusakan di muka bumi. Karena itu diperangi orang-orang kafir yang yang membuat kerusakan ini. Kemudian mereka ditawan oleh kaum muslimin dan hidup di tengah kaum muslimin dengan peraturan di dalam masalah tawanan, sehingga mereka diajari Islam, dididik. Karena itu ada di dalam Islam syariat bagaimana fadilahnya mendidik budak sehingga dia masuk Islam, kemudian dibebaskan dan seterusnya. Ini semuanya dari keindahan dan rahmat Islam di dalam syariat jihad yang mulia ini. Iya. Maka tidak dibolehkan dalam Islam memerangi sebelum mengajaknya kepada Islam. Harus diajak dulu kepada Islam. Kalau dia menolak, diberikan pilihan yang kedua. Dia silahkan di atas agamanya, tapi setiap tahunnya dia harus membayar upeti, membayar jizyah kepada kaum muslimin. Ya. Jadi terjadi pada sejumlah negara seperti negara Bahrain di masa itu. Ya. Mereka orang-orang Nasara, ya, tetap di atas agamanya, tapi mereka membayar upeti setiap tahunnya kepada kaum muslimin. Mereka dijaga oleh umat Islam.
Ini yang kedua. Kalau tidak, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, isti'analah kalian kepada Allah dan perangilah mereka. Nah, ini urutan yang terakhir. Urutan yang terakhir. Nah, dan di sini tidak nampak pada sejumlah manusia yang menegakkan jihad ini, tidak nampak ya, keindahan Islam dari sisi ini. Kemudian juga harus diketahui bahwa tidak ada peperangan di negeri yang dikumandangkan adzan di dalamnya dan tidak akan sholat 5 waktu. Ya. Kita ini di negeri kebanyakannya kaum muslimin. Ya. Masjid-masjid bertebaran, adzan dikumandangkan. Maka tidak ada syariat menegakkan jihad apapun terhadap penduduk negeri tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, beliau kalau ingin menyerang sebuah negeri, maka beliau menunggu di waktu subuh. Kalau beliau mendengarkan adzan dari negeri tersebut, ya, mereka misalnya taubat dan sadar masuk ke dalam Islam, maka harus terdengar adzan. Ya. Terdengar adzan dari negeri tersebut, kata Anas bin Malik, kami menahan, tidak memeranginya. Tapi kapan tidak terdengar adzan, maka kami pun memerangi mereka. Memerangi mereka. Nah, ya. Kemudian juga dari hal yang hendaknya diluruskan di sini, bahwa jihad itu harus ada dengan izin orang tua. Ya. Yang ini berlaku pada seluruh jenis jihad. Ya. Adapun pada jihad yang sifatnya fardu ain, sebab jihad itu ada yang fardu ain dan ada fardu kifayah. Ya. Pada sifat jihad yang fardu ain, ya, itu tidak diharuskan meminta izin kepada orang tua, tapi hal yang dianjurkan agar supaya orang tua tahu. Sebab minta izin kepada orang tua ini maslahat pribadi. Keharusan untuk berangkat jihad membela kaum muslimin dan mempertahankan negeri kaum muslimin, ini adalah maslahat umum. Maslahat umum lebih dikedepankan di atas maslahat pribadi. Tapi kalau dia adalah fardu kifayah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk minta izin kepada kedua orang tuanya, dan itu adalah kewajiban. Adalah sebuah kemestian dan kewajiban. Ya. Dan ini hendaknya dipahami oleh anak-anak muda yang menegakkan jihad. Sekarang betapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya menegakkan jihad itu, melakukan peledakan. Ya. Orang tuanya nggak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Ya. Karena nggak diketahui di mana rimbanya, tiba-tiba ya, sudah terdengar melakukan aksinya. Ya. Nah, kemudian yang sangat perlu untuk didetailkan di sini tentang pembagian jihad melawan orang kafir. Ya. Saya tadi isyaratkan bahwa jihad itu terbagi dua hukumnya. Ada yang fardu ain dan ada fardu kifayah. Asalnya jihad itu fardu kifayah. Itu asal hukum. Jihad hukumnya adalah apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada sejumlah kaum muslimin yang menegakkannya, maka gugur kewajiban ini dari seluruh kaum muslimin yang lainnya. Itu asal dari jihad. Iya. Namun jihad ini menjadi fardu ain pada 4 keadaan. Dia menjadi fardu ain pada 4 keadaan. Di keadaan yang pertama, apabila pimpinan negara mewajibkan untuk berangkat jihad. Pimpinan negara mewajibkan seluruhnya berangkat, maka hukumnya adalah fardu ain untuk berangkat. Sebab kalau pimpinan negara mengharuskan seluruhnya berangkat, ini menunjukkan kegentingan di dalam negara dan kemaslahatan yang harus dijaga bersama. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza stumfirtum fanfiru." Dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kalian diminta untuk berangkat jihad, maka berangkatlah kalian. Berangkatlah kalian. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, jihad itu menjadi fardu ain apabila telah berjumpa 2 pasukan. Ya. Kaum muslimin sudah berjumpa, pasukan kaum muslimin sudah berjumpa dengan kaum kufar. Dalam keadaan yang seperti ini, walaupun jihadnya tadinya fardu kifayah, berubah hukumnya menjadi fardu ain. Tidak boleh dia mundur. Ya. Setiap dari anggota pasukan harus bersabar menghadapi musuh. Tidak boleh mundur kecuali dengan perintah dari pimpinan. Kenapa? Sebab ini kaitannya dengan banyak hal. Ini tentunya pembahasannya ya, harus dikhususkan dalam pembahasan hukum-hukum yang sangat detail dalam masalah jihad. Sebab ada kaitannya berkaitan dengan keindahan agama, berkaitan dengan masalah menjaga kemuliaan, ya. Dan ada yang berkaitan dengan masalah strategi di dalam peperangan. Ini semuanya ada aturannya. Ada aturannya. Ya, maka tidak boleh mundur.
menjadi wajib. Kemudian di keadaan yang ketiga, jihad itu menjadi fardu ain apabila kaum muslimin mereka diserang oleh orang-orang kafir. Maka di sini orang yang diserang, kaum muslimin yang diserang, kapan mereka punya kemampuan untuk membela diri, maka mereka wajib untuk membela diri. Ya. Mereka wajib untuk membela diri. Nah, ini keadaan yang ketiga. Kemudian di keadaan yang keempat, dia menjadi wajib. Itu diambil dari makna fardu kifayah. Fardu kifayah itu gugur apabila telah ada yang jumlah yang telah mencukupi, menggugurkan kewajiban yang lainnya. Tapi kalau misalnya belum ada jumlah yang mencukupi, maka jihad tetap menjadi fardu ain. Misalnya jihad berjalan fardu kifayah, tapi ada di sebagian penggunaan alat, tidak ada yang bisa menggunakannya kecuali orang-orang tertentu. Maka orang-orang tertentu ini jihad menjadi hukum fardu ain atasnya untuk berangkat. Sebab tidak ada yang bisa menggunakannya kecuali dia. Maka ini 4 keadaan. Selain daripada itu, jihad menjadi hukumnya menjadi fardu kifayah. Iya. Maka ini penjelasan hukum berkaitan dengan masalah jihad. Saya ingin detailkan di dalam masalah jihad melawan orang kafir secara fisik. Sebab ini yang paling banyak terjadi kesalahan di sini. Harus diketahui bahwa jihad melawan orang kafir secara fisik itu terbagi 2. Dan pembagian ini terbagi 2. Ya. Kalau seorang yang baru belajar, dia baca misalnya serius, ini ingin berjihad, dia baca kitabul jihad dari awal sampai akhir, belum tentu dia bisa memahami pembagian jihad yang terbagi 2. Belum tentu dia bisa menyimpulkannya. Ya. Maka ini pentingnya mengambil ilmu itu dari guru, dari orang-orang yang terpercaya, ya, dari alim ulama yang sudah dikenal dengan keilmuan. Dia mengambil kesimpulan-kesimpulan yang tepat dari nas-nas syariat. Demikian. Jihad itu terbagi 2. Dan pembagian ini bagi 2 ini disebut, ya, oleh sejumlah guru-guru kita dan ulama-ulama kita di masa ini. Dan sebelumnya juga telah diterangkan dalam sejumlah buku-buku fikih. Ya, pada sebagian buku menjelaskannya bahwa jihad itu terbagi 2. Ada yang jihad sifatnya jihadul talab. Atau disebut juga dengan nama jihadul hujum. Jihad menyerang. Ya, jihad menyerang. Jihad mencari kaum muslimin yang duluan menyerang. Mereka melakukan penyerangan. Ini disebut dengan nama jihad apa? Jihadul hujum. Ini jihad yang pertama. Jihad yang kedua disebut dengan nama jihadul mudafa'ah atau jihadul difa', jihadul daf'i. Jihad membela diri. Jihad yang kedua, jihad membela diri. Ya. Kaum muslimin diserang, mereka membela diri dari serangan musuh. Ini juga jihad. Ya. Ini 2 jenis jihad. Ya. Baik, saya akan mulai dari jihad membela diri. Sebab ini yang paling ringan pembahasannya. Ya. Jihad membela diri itu kaum muslimin diserang oleh musuh, mereka membela dirinya. Dan ini disebut jihad di dalam syariat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Man qutila duna irdihi fa huwa syahid." Siapa yang mati karena membela dirinya, dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela keluarganya, dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela kehormatannya, dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela keluarganya, dia mati syahid. Ini membela diri. Dihitung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mati syahid kalau dia mati dalam keadaan membela dirinya. Ya. Maka dia diserang oleh kaum kufar, mereka membela diri kemudian meninggal, dihitung mati syahid. Bahkan di masa dahulu disebutkan, ya, dalam buku-buku fikih, kaum muslimin yang diserang oleh kaum khawarij, ya, dan mereka membela diri dalam hal tersebut, mereka juga dihitung sebagai orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Nah, dan ini juga terjadi di masa ini. Ya. Sebab dimaklumi dari prinsip dasar kaum khawarij, mereka menghalalkan dari kaum muslimin. Ya. Kadang pakaian sama. Ya. Kadang penampilan keislaman sama. Ya. Tapi pandangannya tidak. Saya adalah muslim, kamu adalah kafir. Ya. Kamu adalah kafir. Nah, dan ini nampak di dalam buku-buku mereka, tulisan-tulisan mereka, bahkan, ya, kaset-kaset
dari sejumlah tokoh-tokoh yang menjadi rujukan mereka di dalam pemikiran Khawarij ini mengisyaratkan tentang hal tersebut, pengkafiran terhadap kaum muslimin yang lain. Nah, maka orang Khawarij kadang memerangi kaum muslimin. Ya. Dan ini di masa ini sudah terjadi di banyak tempat. Betapa banyak kaum Khawarij yang menyerangi dari aparat keamanan, dan dari aparat keamanan kita banyak kaum muslimin. Ya. Dan kita ambil pelajaran bagaimana ya, orang-orang Khawarij yang berada di Aljazair di sana mengadakan pemberontakan, mereka naik ke gunung-gunung. Ya. Kemudian menyandra kaum muslimin, kaum perempuannya dijadikan budak, tawanan perang. Ya. Ini dari bentuk, dari perbuatan kaum Khawarij. Maka ini ada. Siapa yang meninggal dalam keadaan membela diri, itu dihitung sebagai jihad apa? Jihad difa, jihad membela diri. Ya. Maka ini jihad membela diri, dan jihad membela diri ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yushtaratu lahu syart, tidak disyaratkan padanya syarat apapun. Ya. Sebab asalnya diserang, dia membela diri. Ya. Dia membela dirinya. Berbeda dengan jihad yang sifatnya jihad menyerang, ada syarat-syarat yang harus disyaratkan, baru disyariatkan. Barulah dikatakan ini adalah jihad yang disyariatkan. Jelas ya? Maka ini jihad yang pertama, jihad membela diri. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad al-hujum, jihad menyerang. Ya. Jihad menyerang. Dan jihad menyerang ini, jihadul hujum ini, ya, ini adalah jihad yang disyariatkan dengan 3 syarat. Dia adalah jihad yang disyariatkan dengan 3 syarat. Ya. Jadi kalau kita masuk tadi ke dalam pembagian jihad, ketika masuk ke dalam pembahasan jihad melawan orang kafir terbagi. Ada jihad dengan lisan, dengan tulisan, dengan dakwah. Ya. Kemudian jihad secara fisik. Ternyata jihad secara fisik terbagi 2 lagi. Kemudian jihad melawan orang kafir. Ya. Secara langsung jihad difa itu disyaratkan syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya. Ya. Nah, jihad menghadapi kaum kufar ya, secara fisik dari sisi menyerang secara langsung atau jihadul talab, ya, jihadul hujum disyaratkan padanya 3 syarat. Syarat yang pertama harus dipimpin oleh seorang kepala negara. Ya, harus dipimpin oleh seorang kepala negara. Syarat yang kedua, jihad tersebut ditegakkan oleh kaum muslimin dan mereka mempunyai kekuatan yang cukup dalam menegakkannya. Kekuatan yang memadai di dalam menjalankan jihad itu. Kemudian syarat yang ketiga, kaum muslimin harus mempunyai wilayah kekuasaan. Harus mempunyai wilayah kekuasaan. Ini 3 syarat. Disyariatkannya jihad menyerang. Iya. Saya akan uraikan sekarang dalil-dalilnya. Ya. Jangan sampai ada yang berkata ini dari kantongnya Ustaz Sayyid. Ya. Menyampaikan 3 syarat. Saya akan sampaikan dalil-dalilnya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syarat yang pertama, ya, harus dibawa seorang pimpinan negara. Itu adalah sabda dari Rasul kalian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 kitab yang merupakan kitab yang paling sahih, merupakan rujukan utama kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin menerimanya. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadits ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah tameng, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang imam, seorang pimpinan negara adalah tameng, pelindung. Yuqatalu min waraihi, dilakukan peperangan di belakangnya. Harus di belakangnya. Ikut bersama pemerintah. Ikut bersama pimpinan negara. Wa yuttaqa bihi. Dan dia dijadikan sebagai perlindungan di dalam hal ini. Nah, maka ini nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak menunjukkan bahwa pimpinan negara, ya, adanya izin dari pimpinan negara, harus dipimpin oleh pimpinan negara atau siapa yang mewakili dalam jihad. Itulah sebuah syarat mutlak yang harus terpenuhi dalam jihad. Nah, ini yang dipahami oleh Imam Islam di dalam mensyarah hadits ini. Silakan baca syarah Imam Nawawi terhadap hadits ini. Dan baca pula keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain-lainnya dalam menjelaskannya.
Para ulama sepakat dalam syarat ini tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Ya. Dalam mazhab apapun, dari mazhab para ulama fikih, tidak ada silang pendapat bahwa jihad menyerang harus dipimpin oleh seorang pimpinan negara atau siapa yang mewakili. Karena itu Nabi SAW kalau kita lihat di sejarah, ya, tidak ada yang menegakkan jihad kecuali dengan izin. Ketika para sahabat di Mekah dalam keadaan tertindas, dizalimi, mereka tidak langsung mengadakan peperangan. Oh, kalau saya mati syahid. Ya. Tidak ada. Tapi mereka datang kepada Nabi SAW mengedukan keadaan mereka. Nabi memberikan nasihat. Ya. Umat sebelum kalian telah disiksa, telah disakiti, melebihi apa yang kalian hadapi saat ini. Umat sebelum kalian mereka beragama. Ya. Kadang digergaji dari atas kepalanya sampai terbelah dua. Tidak terhalangi dari agama mereka. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, kata Nabi, tapi kalian adalah kaum yang terlalu tergesa-gesa. Ya. Mereka mengeluhkan keadaannya saja dikatakan tergesa-gesa. Ya. Bagaimana pula dengan anak muda itu yang sudah melakukan keadaan seperti itu? Ya. Nah, ini harusnya diambil ibrah dan pelajaran. Umar bin Khattab ketika berkata tadi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, izinkan saya memenggal lehernya. Ini kembali kepada hal ini. Dan di perjanjian Hudaybiyah, ya, ketika Nabi, ya, telah menjatuhkan hukum bahwa kita menandatangani perjanjian untuk damai dengan kaum kufar Mekah, waktu itu selama 10 tahun tidak terjadi peperangan, dan siapa dari penduduk Mekah yang masuk Islam kemudian lari ke kota Madinah harus dikembalikan lagi ke Mekah, diserahkan. Ya. Nabi menandatanganinya dan menyetujui perjanjian tersebut. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu waktu itu berkata, saya tidak pernah ragu kecuali pada waktu itu saja. Dan beliau waktu itu, ya, setelah berlalu kejadian, maka beliau senantiasa berkata, hati-hati kalian dari berprasangka di dalam agama, ya, mengikuti pendapat dalam agama. Umar menyesali perbuatannya. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, apakah kita menerima kehinaan dalam agama kita? Bukankah kita kalau memerangi mereka kita mati? Orang-orang yang mati dari kita mati syahid, mereka adalah penduduk neraka. Ini alasan Umar. Kenapa kita tidak perangi saja? Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, saya adalah Rasul Allah. Ya. Dan saya diperintah dengan hal tersebut. Saya diperintah dengan hal tersebut. Nah, perhatikan, semuanya dengan izin. Ya. Semuanya dengan izin. Dan pelajari sejarah umat Islam dalam seluruh peperangan yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Dari Nabi dan masa para sahabatnya. Tidak pernah ada jihad yang ditegakkan tanpa kepemimpinan seorang pemimpin atau siapa yang diwakilkan oleh pemimpin untuk memimpinnya. Memimpin jihad itu. Ini dari fikih yang harus dipahami. Kemudian syarat yang kedua dari syarat penegakan jihadul hujum, jihad menyerang, kaum muslimin harus mempunyai kecukupan, kekuatan yang cukup. Ya. Harus ada kekuatan. Karena itu di Mekah dilarang berjihad dengan tangan. Kenapa? Kaum muslimin masih lemah. Ya. Di Hudaybiyah pun yang para sahabat waktu itu sudah lebih 1,000. Ya. Sudah lebih 1,000 para sahabat. Di perang Badar 3.013 orang para sahabat mengalahkan 1.000 kaum musyrikin. Di perjanjian Hudaybiyah lebih 1.000 mereka. Tapi kaum musyrikin berapa? Belasan ribu, berlipat kali jumlah mereka. Kaum muslimin masih lemah. Maka dari maslahat, Nabi SAW menerima perdamaian di Hudaybiyah. Dan perdamaian di Hudaybiyah inilah yang disebut Al-Fath, kemenangan. Yang disebut di dalam satu surah Al-Fath. Al-Fath yang diinginkan di situ adalah perjanjian Hudaybiyah. Salah orang yang menafsirkannya bahwa itu yang diinginkan adalah Fathu Mekah, bukan itu. Tapi perjanjian Hudaybiyah itu adalah kemenangan pertama kaum muslimin. Dianggap kemenangan. Padahal Umar bin Khattab menganggapnya waktu itu sebagai apa? Kehinaan bagi kaum muslimin. Subhanallah. Bagaimana pandangan syariat kalau diikuti, ya, itu akan menjamin kebaikan untuk seorang hamba. Nah, maka harus mempunyai kekuatan yang cukup. Ya. Dan harusnya ada kekuatan ini diterangkan di dalam sejumlah ayat. Ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah kekuatan kalian yang paling maksimal untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, innal quwwata ar-rami. Kekuatan itu adalah kepandaian di dalam membidik, lempar tombak atau membidik anak panah. Ya. Beliau arahkan nas-nas jihad itu dengan kekuatan. Dan dimaklumi dari syariat kita, tidak diwajibkan suatu ibadah apapun kalau seorang itu tidak mampu melakukannya. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebangi seorang jiwa itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, maka disyaratkan syarat yang kedua harus memiliki kekuatan dan kemampuan. Ya. Dan perhatikan ya, sebuah ibrah yang sangat mendalam sekali. Bahwa di akhir zaman ketika Dajjal ya telah dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Isa bersama Imam Mahdi, kaum muslimin, maka keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Dimaklumi bahwa Ya'juj dan Ma'juj ya, adalah dua kelompok manusia yang tidak ada yang bisa menandingi mereka. Ya. Berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka membunuhi dan berbuat kerusakan di seluruh ya, penjuru dunia. Kaum muslimin, Nabi Isa bersama Imam Mahdi, mereka bersembunyi di gunung. Mereka bersembunyi di mana? Di gunung. Ini disebutkan di dalam hadis yang menjelaskan tentang kisah tersebut. Ya. Perhatikan di sini dari sisi fikih. Bagaimana Nabi Isa dan Nabi Imam Mahdi dan kaum muslimin, kenapa tidak menghadapi saya Ya'juj dan Ma'juj? Kalau mati kan mati syahid. Kan begitu. Kenapa harus bersembunyi di atas gunung? Ya. Sebab memang dari syarat jihad harus mempunyai apa? Harus mempunyai kemampuan dalam menegakkannya. Ini adalah suatu hal yang hendaknya diingat. Ya. Ini bukan masalah konyol dan mati konyol. Ya. Hanya sekedar ingin mati saja, bunuh diri. Ya. Mati itu terlalu gampang, tapi jiwa itu cuma satu. Ya. Harus dia tahu dia mati di atas jalan yang benar atau tidak. Ya. Di atas suatu hal yang disyariatkan atau tidak. Dia mendapatkan keberuntungan di belakang hal tersebut atau tidak. Harus dia pahami. Nah, kemudian syarat yang ketiga dari syarat ditegakkannya jihadul hujum. Jihadul hujum itu harus ditegakkan oleh kaum muslimin dan mereka memiliki wilayah kekuasaan. Ya. Harus ada wilayah kekuasaan kaum muslimin. Karena itulah tatkala kaum muslimin masih berada di Madinah, tidak ada syariat jihad sama sekali dengan fisik, secara fisik. Syariat jihad secara fisik tidak ada di kota Madinah. Syariat jihad secara fisik itu baru bermula di Mekah, baru bermula di Madinah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Setelah kaum muslimin memiliki wilayah tersendiri, Nabi pindah ke kota Madinah yang ada kaum Aus dan Khazraj di situ, dua suku yang sangat disegani. Ya. Di kalangan orang-orang Arab punya kekuatan, punya tempat. Nabi pimpinan negaranya, barulah turun perintah jihad itu. Itu pun perintah jihadnya turun secara berkala. Pertama yang diperangi, Nabi diperintah untuk membela diri. Siapa yang memerangi beliau diperintah untuk memeranginya. Ya. Membela diri. Kemudian diperintah Nabi SAW memerangi yang paling dekatnya dulu. Khawatir mereka akan menimpahkan kejelekan untuk kaum muslimin. Setelah itu, setelah kaum muslimin kuat dan lebih kuat, barulah turun perintah umum memeranginya secara fisik. Ya. Ya ayuhan Nabi hardil mu'minin al-qital. Wahai Nabi, bangkitkan semangat kaum mukminin untuk berperang. Ini ayat dari ayat-ayat yang terakhir menjelaskan tentang hukum. Ya, datang anak muda yang baru belajar, baca ayat ini, wahai Nabi, bangkitkan semangat kaum muslimin berjihad. Diambil potongannya, tidak tahu asal muasalnya dari mana perintahnya dan kemana. Dia gunakan ayat ini untuk melakukan peperangan di mana-mana. Ya. Dan dari kesalahpahaman yang hendaknya dimengerti. Jadi ini jihad al-hujum, jihad menyerang, disyaratkan 3 syarat. Yang pertama harus ada pimpinan negara, yang kedua harus ada kekuatan, kemudian yang ketiga harus ada wilayah kekuasaan kaum muslimin. Nah, kemudian di sini saya harus menjelaskan supaya nampak dan terang bagi kaum muslimin. Walaupun ya menyebut nama dan menyebut pelaku itu bukan dari kebiasaan kita. Ya. Tapi di sini ada hal yang hendaknya diterangkan supaya jelas ya, sikap kaum muslimin dan jelas bagaimana tuntunan Islam dalam hal ini. Sekarang kita lihat misalnya kepada ya, mereka-mereka yang melakukan peledakan dari bom Bali pertama. Ya. Yang kemudian salah seorang dari pelakunya menulis buku khusus. Ya. Dan mengatakan bahwa perbuatannya itu ya, bukanlah perbuatan terorisme, bahkan dia adalah melawan teroris. Ya. Sehingga bukunya disebut dengan nama Aku Melawan Teroris. Ya. Perhatikan bagaimana ia membalik keadaan. Nah, sekarang mereka namakan perbuatannya sebagai jihad. Mereka namakan perbuatannya sebagai apa? Jihad. Demikian pula ya, pelaku-pelaku peledakan yang datang setelahnya. Dan yang paling terakhir ini ya,
dimaklumi, tersebar di mass media, bagaimana disambut dengan takbiran ketika jenazahnya datang. Kemudian yang sangat disesalkan lagi, ada yang mendoakannya, kemudian setelah itu dianggap orang-orang yang mati ini sebagai mujahidin. Perhatikan ibaratnya, sebagai apa? Mujahidin. Nah, dianggap sebagai mujahid, artinya dia orang yang berjihad di jalan Allah. Maka apakah ini persepsi yang seperti ini adalah hal yang dibenarkan dalam Islam? Sekarang kita kembali ke dalam pembahasan jihad. Kita sudah terangkan apa itu jihad. Sekarang kita tanya, jihad sekarang yang anggaplah sekarang mereka menamakannya jihad. Itu jihad apa? Jihad melawan diri sendiri, melawan syaitan, melawan kaum munafikin, atau orang-orang kafir? Jawabannya melawan orang-orang kafir. Kan begitu? Walaupun korban yang jatuh, siapa yang jatuh korban? Bukan orang-orang kafir saja, kaum muslimin juga. Kaum muslimin juga. Mereka salah sudah dari target yang pertama sudah salah. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir. Kita sudah katakan jihad melawan orang kafir secara fisik terbagi dua. Ada jihad menyerang dan jihad apa? Membela diri. Ini jihadnya apa ini? Menyerang atau membela diri? Semuanya pasti akan mengatakan itu jihad menyerang. Walaupun siapa yang saya syaratkan tadi bukunya Aku Melawan Teroris, dia katakan bahwa itu jihad membela diri katanya. Sangat tidak diterima oleh akal dan kenyataan. Nah, jadi jihadnya adalah jihad menyerang. Baik, jihad menyerang itu disyaratkan padanya 3 syarat. Sekarang kita tanyakan kepada mereka, siapa pimpinan negara kalian yang memimpin jihad? Tidak ada. Bahkan mereka adalah sekelompok anak muda yang sudah diketahui dan dimaklumi mempunyai gerakan-gerakan terselubung. Kadang dalam bentuk pengajian, halaqah-halaqah, sifatnya untuk menggoda orang-orang yang bisa mereka pengaruhi. Dan saya ingin cerita sebuah pengalaman bahwa saya pernah keluar dari rumah menuju ke bandara menggunakan fasilitas taksi. Sopir taksinya cerita masalah jihad serius. Maka saya uraikan sedikit berkaitan dengan masalah jihad dan seterusnya dengan pembahasan yang semisal dengan apa yang saya sampaikan tadi. Maka sopir taksi ini akhirnya tersentuh hatinya dan dia mengaku, tanpa saya minta, katanya hampir saja saya menjadi korban bom Makassar. Dia berkata seperti itu. Saya tanya kenapa? Katanya saya ada halaqah di tempat ini, disebut namanya. Kami biasanya duduk membahas masalah-masalah yang seperti ini. Salah satu rujukan utama kami adalah buku itu, Aku Melawan Teroris. Salah satu rujukannya. Nah, perhatikan keberadaan. Jadi mereka dari sisi keberadaan, keadaannya seperti itu, hanya mengumpulkan orang-orang yang seperti itu keberadaannya. Ada jaringan-jaringan tertentu, yang sekira hal itu adalah hal yang dimaklumi. Nah, tidak ada pimpinan negara. Yang jelas syarat pertama tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, kekuatan. Harus ada kekuatan. Mana kekuatannya? Bikin peledakan saja sembunyi-sembunyi. Bikin peledakan saja sembunyi-sembunyi. Tidak ada kekuatan. Mana wilayah kekuasaannya? Ini gak usah dijawab ya. Jawabannya lebih lucu lagi. Baik. Maka dengan itu kita menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak terhitung sebagai jihad. Bukan jihad sama sekali dalam Islam. Ini harus ditegaskan. Nah, dan ini bukan artinya kita menegaskan itu bukan jihad. Bukan artinya kita loyalitas kepada orang-orang kafir, senang kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Tidak. Dibedakan antara kebencian kepada kekufuran, kebencian kepada kemaksiatan dengan hukum-hukum syar'i. Jihad adalah sebuah hukum syar'i yang harus ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan syarat-syaratnya. Bencinya kita kepada kekafiran, kepada kemaksiatan, itu adalah bagian dari agama. Semua ada jalur-jalurnya dan ada cara-caranya. Maka ini harus ditempatkan. Kemudian yang terakhir di sini yang juga perlu saya ingatkan berkaitan dengan bom syahid, bom bunuh diri. Apakah itu terhitung dari jihad atau tidak? Dan ini pembahasannya untuk di buku ini.
saya sebutkan di akhir dari pembahasan di halaman 376. Sebab dia memang 379. Sebab ini asal pembahasannya ya, di dalam buku yang saya sebutkan tadi yang ditulis oleh Imam Samudra, Aku Melawan Teroris, ia mengumpulkan dalil-dalil ya, tanda petik tentang apa? Pembolehan atau pensyariatan aksi jibaku atau bom syahid yang dianggap, bom bunuh diri yang dianggap. Nah, dan setelah kita terangkan panjang lebar dalam hal ini, ya, bagaimana pendapat para ulama fikih di dalam masalah, kemudian telah kita terangkan dalil-dalil yang dipakai oleh penulis buku tersebut dan kita bantah satu persatu. Kemudian juga telah kita terangkan fatwa dari ulama di masa ini, 9 fatwa dari ulama di masa ini yang dikenal dengan keilmuan dan rujukan umat di masa ini. Semuanya tidak ada yang mendukung dan membenarkan aksi dan perbuatan tersebut. Di antara hal yang saya perlu tegaskan di sini bahwa aksi jibaku, yaitu seorang muslim, seorang dari pasukan kaum muslimin menyerang ke barisan musuh, menceburkan dirinya ke barisan musuh, berperang sampai dia meninggal. Ini adalah hal yang ada tuntunannya di dalam syariat jihad. Ada tuntunannya di dalam apa? Syariat jihad. Ya. Tapi ini sekali lagi sama dengan penggunaan jihad itu sendiri. Kadang digunakan bukan pada tempatnya. Ya. Dan aksi yang seperti ini dibolehkan di dalam syariat itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukannya, yang pertama dia mencari kesyahidan. Mencari kesyahidan. Ya. Dia ikhlas mencari kesyahidan di dalamnya. Ya. Maka keluar dari sini, ya, orang yang masuk melakukannya, dia memang melakukannya bukan untuk apa bukan karena keikhlasan, ya, tapi karena kesempitan hidup atau putus asa, frustasi, ingin sanjungan manusia. Ini nggak ada yang masuk di dalam pensyariatan. Syarat yang kedua, ya, aksi ini menyerang ke barisan musuh sampai mati, ini dibolehkan kalau ada nakayah. Ya, memberikan pukulan telak kepada musuh, kekalahan kepada musuh, itu dibolehkan. Nah, seperti kejadian Al-Bara radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau turun berperang, menembus barisan musuh dari awal sampai akhir, dari akhir balik lagi ke depan. Ya, balik lagi ke depan. Satu orang, muslimin menonton, melihat. Ya. Aksi yang seperti ini wajar dari orang sekapasitas beliau. Al-Bara ini radhiyallahu taala anhu dalam 100 medan pertempuran tidak pernah kalah. Di aksi duel tidak pernah kalah dalam 100 medan pertempuran. Nah, maka ini memberikan suasana yang sangat indah bagi kaum muslimin. Satu orang menembus balik, ringan sekali orang-orang kafir ini diserangkan begitu. Ini ada manfaatnya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ada maslahat dan manfaat bagi kaum muslimin. Kalau tidak ada maslahat dan manfaatnya, tidak ada pensyariatan. Sebab Islam dibangun di atas hal ini. Kemudian syarat yang keempat, aksi tersebut dilakukan di dalam jihad yang syar'i. Ya. Dilakukan di dalam jihad yang syar'i. Bukan di dalam jihad yang tidak syar'i. Atau di tengah manusia yang aman. Ya. Kemudian syarat yang kelima, jihad tersebut dilakukan di wilayah peperangan. Ya. Ini dilakukan di wilayah peperangan. Nah, kemudian syarat yang keenam, ya, seorang yang melakukan aksi menjeburkan diri ke barisan musuh ini, dia tidak maksudkan dengannya untuk membunuh diri, bukan, tapi untuk berperang. Ya. Dan dia masih mengharapkan keselamatan. Sebab orang yang berjihad bukan artinya dia harus mati. Ya. Karena itu dari syariat jihad juga kan ada penjelasan tentang ghanimah. Ya, harta rampasan perang yang didapatkan pembagiannya itu dijelaskan dalam syariat. Dan boleh seorang mujahid pergi berperang, dia juga mengharapkan dapat ghanimah nanti. Boleh saja, sepanjang asal niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesimpulan dari syarat-syarat, 6 syarat yang disebut oleh para ulama dalam buku fikih. Ya, dalam hal ini. Karena itu penggunaan apa yang disebut dengan bom syahid, bom bunuh diri, ya, dengan kalimat yang semisal dengannya, semua adalah hal yang keluar dari jalur syariat. Nah, dan waktu membatasi kita, waktu yang disiapkan oleh panitia telah selesai, dan kembali saya ingatkan di sini dan saya berikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin bahwa Islam itu adalah agama yang indah, penuh dengan kedamaian dan rahmat.
tuntunannya adalah tuntunan yang pasti dan tetap. Ya. Tuntunan yang pasti dan tetap. Kalau dia adalah hal yang disyariatkan, pasti ada dalam syariat kita yang menjelaskan dan menuntunkannya. Ya. Karena itulah kepada anak-anak muda, pada mereka-mereka yang melakukan ya, aksi-aksi yang mereka anggap sebagai jihad, dan mereka menganggap dirinya mengibarkan bendera-bendera jihad, ya, hendaknya mereka memperhatikan makna jihad lebih mendalam, ya, dan memikirkan bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tersebut dampak negatifnya sangat banyak sekali. Tidak mendatangkan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Tidak mendatangkan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Bahkan yang terjadi, tersempitnya ruang lingkup dakwah kaum muslimin. Tertindasnya kaum muslimin di negeri-negeri lemah. Ya. Di negeri-negeri lemah. Mungkin kita umat Islam di Indonesia ini, alhamdulillah kita berbahagia. Ya. Kita mayoritas, pimpinan negara kita juga seorang muslim. Ya. Tapi di negeri-negeri yang kaum muslimin minoritas, bagaimana kesengsaraan dan penderitaan yang mereka dapatkan akibat perbuatan sebagian orang. Orang-orang yang menyimpang dari ideologi yang benar. Kemudian juga saya simpulkan bahwa perbuatan atau aksi terorisme ini itu ada bentuk teror dari sisi fisik. Ya. Dari sisi fisik. Dan untuk menyelesaikan hal ini, ya tentunya ini adalah tugas dan wewenang ya pihak yang berwajib dan para penguasa, ya, dan mereka yang mempunyai keahlian di dalam menyelesaikan hal ini. Tapi ada bentuk teror yang lain yang lebih dahsyat lagi dan merupakan akar munculnya teror secara fisik, yaitu terorisme dalam bentuk ideologi, pemikiran. Ya. Sekarang anak-anak muda ini, kenapa mereka berani dengan sangat militannya, dengan sangat gagah perkasanya, ya, melakukan aksi-aksi peledakan, ya, mengorbankan dirinya, ya. Karena mereka diberikan ideologi tentang bidadari akan menyambutmu, ya, mati syahid, ya, kepastian masuk surga, kenikmatan dan seterusnya. Nah, maka ini kalau tidak diselesaikan, tetap akan membuat masalah untuk masa mendatang. Tetap akan membuat masalah di masa mendatang. Pelaku-pelaku terorisme tersebut ditangkap secara fisik, tapi pemikiran masih beredar, mungkin akan muncul lagi pelaku-pelaku yang lainnya. Ya. Karena itulah dari harapan hendaknya setiap orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tanggung jawabnya masing-masing. Dia ada tanggung jawab untuk menciptakan keamanan dan kebaikan di tengah kaum muslimin. Bagaimana cara menyelesaikan hal ini? Ya. Orang-orang yang ada padanya ideologi seperti ini, kadang harus diterangkan dan dijelaskan, diberikan pencerahan. Dan kadang melekat pada sebagian orang syubhat, kerancuan. Dia mempunyai dalil untuk membantah. Orang yang seperti ini perlu untuk kita berdiskusi dengannya. Ya. Dan menjawab syubhat dan pemikirannya. Kalau memang orang-orang tersebut adalah orang-orang yang nampak ketulusan ingin kepada kebenaran, ya. Bukan orang-orang yang ya, keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran. Ya. Kalau dia keras kepala tidak mau menerima kebenaran, itu apa duduk dan berdebat, ya, diskusi dengannya. Tapi kalau dia adalah orang yang ingin mencari kebenaran, ya, maka diskusi dengan orang yang seperti ini adalah hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Ya. Sangat penting untuk dikembangkan. Dan juga saya di akhir dari majelis ini, ya, nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh hadirin untuk memperdalam agama dan tafaqquh, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian saya juga menekankan pentingnya untuk berada di atas jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang disebut dengan nama jalan as-salaf. Ya. Walaupun penamaan ini di akhir-akhir masa adalah penamaan yang asing, ya, tapi dia dari sisi penamaan sudah ada di masa dahulu
dan telah disepakati oleh umat Islam tentang wajibnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalannya para as-salaf, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebab mereka adalah orang-orang yang mempelajari Islam dengan benar, orang-orang yang mengambil Islam itu secara langsung dari Rasulullah SAW. Pemahaman mereka yang paling bersih dan paling jernih. Karena itu harus kita pahami Islam dengan pemahaman mereka. Iya. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Iya. Kata beliau, kewajiban mengikuti jalan as-salaf adalah wajib berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi fa inna bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang bernisbat kepada madhab salaf. Orang yang mengacu kepadanya, bertitel dengannya, tidak ada aib baginya. Bahkan wajib menerima hal tersebut. Sebab seluruh madhab salaf itu adalah kebenaran. Tatkala keluar dari jalan yang benar, maka mereka pun menyimpang dari jalan yang lurus. Ambillah ibrah bagaimana orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij menyimpang. Ya, sekian ribu jumlahnya. Tidak seorang pun di kalangan khawarij dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Ibn Abbas ketika mendatangi mereka, Ibn Abbas berkata bahwa saya diutus dari Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin dan dari para sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan di tengah kalian tidak seorang pun ada dari para sahabat. Kemudian Ibn Abbas mendebat mereka dan rujuklah dari orang Khawarij itu 2.000 orang. Dan ketika orang-orang Khawarij dari Baghdad datang ke kota Madinah, di pikiran mereka orang yang berbuat kemaksiatan itu kafir. Penduduk neraka pasti kekal di dalam neraka. Kalau dia diancam dengan neraka pasti masuk neraka. Ini pemikirannya orang-orang Khawarij. Sebab mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka mereka tatkala duduk kepada Jabir ibn Abdullah, sahabat Rasulullah. Jabir bercerita bahwa Nabi mengisahkan ada dari penduduk neraka Jahannam, mereka disebut Jahannamiyun. Ya, sudah masuk neraka Jahannam kemudian dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Maka dari hadis dari sahabat ini meluruskan pemahaman mereka yang keliru. Karena itu sangatlah wajib untuk merujuk kepada pemahaman as-salaf di dalam meluruskan pemahaman agama sehingga seorang itu tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada semuanya dan tentunya banyak hal yang tidak sempat tersentuh pada pertemuan hari ini. Namun saya berharap apa-apa yang saya sampaikan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua untuk saat-saat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita dan mengampuni segala kekurangan kita. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kaum muslimin di negeri ini dan senantiasa melindungi kaum muslimin dan senantiasa memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, orang-orang yang melakukan kesalahan yang mereka kadang tidak sadar bahwa mereka sangat merugikan Islam dan merugikan kaum muslimin. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.